Eh, udah. 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 Siap. Minum dulu nih ya. Aman. Jagung, jagung, di sini ada kereta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Tiba-tiba tuh nggak ada reaksi sekitar jam 1 tuh belum ada reaksi. Itu jam 2-nya jam 2 baru ada reaksi berat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana? Deg-degan nggak? Gue juga deg-degan sih. Kuma dan Mas Dayana, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa gue tadi nyanyi kayak gitu? Karena kali ini narasumber gue akan menceritakan ketika dia memainkan jelangkung. Itu mainan gue waktu kecil sebenarnya. Cuman ternyata ada yang melakukannya dan serem banget dah pokoknya. Kita langsung aja kenalan sama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, abangnya dari mana nih? Dari Kerawang. Jauh-jauh dari Kerawang ke Jakarta untuk holiday atau untuk apa nih? Duh, tadinya refreshing aja ya. Bang, kenalin dong bang namanya ke dari Neng Sherly, mau pada kenal nih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aris, saya dari Kerawang. Oh, jadi Bang Aris ini dari Kerawang, lagi main ke Jakarta dan mampir ke daerah Neng Sherly. Iya. Dan katanya dia mempunyai kisah mistis yang bener-bener horor banget. Gue tadi ngedengar sedikit aja udah langsung, aduh sumpah ini parah banget sih gitu. Dan kalian tuh harus dengerin dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip-skip. Bang Aris, ini berarti kisah nyata ya Bang Aris? Kisah nyata waktu 2019. Berarti masih baru banget ya? Iya, waktu saya masih kerja di PT Cikarang. Oh gitu. Jadi Bang Aris ini waktu 2019 melakukan ritual memanggil arwah dengan metode jelangkung. Aduh gue tadinya tuh dengar di TV-TV doang gitu, tapi ini gue mendatangkan narasumbernya langsung yang melakukan hal seperti itu gitu. Gimana guys, seru banget pastinya ya. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama video-video seru selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber dari Neng Sherly, boleh langsung DM ke IG gua Neng Sherly ataupun di Diary Neng Sherly. Kita lanjut aja ke ceritanya Bang Aris. Oh iya, sebelumnya Bang Aris punya IG atau punya sosmed apa? Cuman punya IG aja sih kak. Apa tuh? SKY Juan JHUAN. Iya, mungkin teman-teman yang mau berteman atau berbagi cerita langsung bisa aja follow atau DM ke IG-nya Bang Aris. Langsung ya Bang Aris ya. Kita lanjut aja ke ceritanya. Jadi pas awal mulanya itu kan saya kan lagi kerja di sebuah PT. Itu tuh pas malam jam 9 pagi. Malam tuh teman saya ngabarin, "Bang, pagi sibuk gak? Bisa ke rumah gak?" katanya. "Emang ada apaan?" "Enggak," katanya. "Ada yang pengen diomongin." "Diomongin apaan? Lewat telepon aja kan bisa."
kakek saya pengen ngomong sama kamu katanya, alasannya gitu. Ya udahlah, saya pulang dulu ke rumah. Nah, ketemuan sama teman saya itu sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu kita ketemu sama teman saya. Nah, itu tuh ngobrol tuh di depan rumah dia. Itu tuh ada 5 orang. Saya, teman saya, sama yang lain. Yang sebut aja ya si Gio. Nah, teman saya yang si Gio itu kan kakeknya orang bisa, Kak. Nah, dia tuh bilang ke saya, malam ada acara nggak? Sama yang lain. Saya kan udah pasti nggak ada ya. Nggak ada katanya. Ya udah kita ke rumah kosong yang di belakang. Kan udah hampir setahun kosong. Emang banyak sosok di situ katanya. Ayo katanya. Mereka tuh pada penasaran. Saya kan orangnya biasa aja. Gak penasaran sama sekali ya, cuman ikut-ikut aja di situ tuh. Nah, habis itu sekitar maghrib kita janjian lagi di rumah kosong itu. Kita janjian dulu, ngopi dulu di situ. Nah, mulai itu sekitar jam 9. Jam 9 malam itu mulai. Dan itu kalau dari tanggalnya itu Kak, tanggal 18, cuman bulannya itu bulan Agustus 2019. Nah, pas di situ udah mulai itu teman saya bilang, yuk berdua nih ke dalam dong, berdua doang, nanti kita nyusul. Nah, tiba-tiba teman saya satu lagi nyusul. Jadi totalnya tuh 6 orang. Udah nyusul, yang 2 ke dalam bawa HP, nggak tahu ngamera atau enggak ya di situ. Cuman setahu dia kamera video. Cuman pas dicek tuh hitam semua. Ya udahlah, sekitar jam 10-an. Jam 10 malam itu teman saya dari yang bawa tas itu tuh ngeluarin sosok jelangkung. Ngeluarin boneka jelangkung. Jadi boneka jelangkung tuh ciri-cirinya tuh kayak kayu silang gitu. Dia tuh dipakai kain putih, dipakai baju kain putih, kepalanya tuh kepala kelapa. Cuman ada batok kelapa, itu tuh ada rambutnya, pakai rambut. Nah, kan saya kan pernah lihat di TV gitu. Saya kan penasaran juga sih kata saya tuh. Lu bawa jelangkung betulan. Tahu saya tuh jelangkung di TV itu cuman kepala kelapa doang, nggak ada rambut. Kok lu mau bawa rambut? Ini spesial buat hari ini. Bilangnya gitu. Ya udahlah, kita main jelangkung. Kita ngelingkar, jelangkung di tengah, kita pegangin, kita bacain. Teman saya bacain mantra. Itu tuh sambil bilang, jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang nggak diundang, pulang nggak dijemput. Pulang nggak diantar. Ya, pulang nggak diantar. Lupa lagi soalnya. Nah, ulang lagi yang pas itunya. Nah, pas itu kan megang jelangkung semuanya. Itu tuh teman saya baca mantra, nggak tahu baca mantranya apa. Kita semua tuh disuruh baca ini jelangkung. Itu sampai jam 11 tuh nggak ada apa-apa, megangin nggak ada apa-apa, reaksi apa-apa. Kita jam 12 malam si jelangkung itu mau terbang, berat banget. Saya juga megang berat banget, mau terbang semuanya juga ini. Tiba-tiba tuh ada diwujudin sosoknya itu cewek ngebelakangin Kak, rambutnya segini nih. Cuman dia nggak pakai baju putih, baju merah. Dia ngebelakangin kita. Saya juga ngelihat, teman juga ngelihat. Cuman kita tuh fokus sama jelangkung ini. Takutnya terbang. Nah udah gitu tuh, sosok itu masih ada di
sekitar. Nah teman saya itu ada yang nepak, ada yang mau narik. Nah kita fokus, teman saya baca, takutnya ada apa-apa sama teman saya juga baca kak di situ. Nah di situ tuh Baca doa gitu. jadi itu tuh kayak baca ritual baca doa gitu pak. Jadi kayak pemanggilan tuh biar si roh tersebut nggak masuk ke teman saya. Nah di situ tuh habis setelah itu tuh teman saya yang 2 itu hilang sekitar jam 1, 2 orang hilang, nggak tahu kemana. Cuma ada yang nyeret, ada yang narik, semuanya ditarik yang 2 di samping saya. Cuman yang saya lihat tangannya tuh hitam ditarik. Cuman pas saya ke belakang itu nggak ada sama sekali orang. Kalau misalkan ketarik kan pasti ada orangnya di belakang ya, nggak jauh. Itu nggak ada, langsung bawa ke dimensi lain. Temen lu 2 orang itu? 2 orang. Hilang gitu aja? Hilang itu aja, sekejap. Nah si jelangkung itu masih saya pegangin sama 4 orang itu ya. Saya pegangi itu makin berat, dia terbang kak. Jelangkungnya terbang, entah kemana ya. Nah saya sama teman saya bilang sama si Gio, yuk ini yang 2 gimana hilang, gara-gara kamu sih main kayak ginian. Ya udah sabar dulu, saya juga lagi mikir. Nah di situ kita nyari-nyari, itu sekitar udah 3 jam kita nyari-nyari, itu nggak ada kak. Orang itu nggak ada. Cuma pas saya keluar pintu, tiba-tiba tuh pintu itu tuh kayak tutup sendiri. Tapi teman saya yang 3 orang di dalam, saya di luar. Udah gitu dihadang sama sosok tinggi besar. Cuma tinggi besarnya tuh badannya tuh kurus banget kak, mau tinggi. Cuma saya lihatnya cuma kaki doang. Itu tinggi banget, cuman kurus. Itu tuh kepalanya tuh kayak kepala batok kelapa kak. Itu tuh kayak bukan orang. Itu ngelengkain saya kak. Ngelengkain saya, teman saya juga dilengkain waktu pas ritual gini. Ternyata ngelengkain saya. Itu ada kakinya gitu? Ada kaki tuh. Kalau dari ini ya ke arah 3 rumah lah kak, ngelengkannya tuh. Tinggi banget ya. Kalau dari walet itu kak, yang walet itu tuh hampir setara, cuman agak tinggian dia. Gitu tuh, di situ tuh saya tuh udah mikir, serem juga lihat gini. Langsung saya balik ke dalam, lari dalam, manggil teman saya si Gio, yuk saya lihat yang di luar. Lihat apaan? Sosok tinggi besar. Gimana katanya? Itu di luar. Kita keluar semua, sontak keluar, kita ngecek itu nggak ada. Cuman adanya tuh sosok berbulu hitam, cuman ininya tuh taringan. Cuman warnanya tuh warna merah. Apanya? Berbulunya tuh warna merah. Bulunya? Semuanya badannya warna merah. Kayak genderuwo gitu. Kalau dari genderuwo sih kurang tahu kayak, cuman dia tuh ada tanduk kak. Ih, serem banget dah. Nah di situ teman saya juga baca-baca di situ, cuman sosok itu tuh nggak mau hilang. Teman saya manggil saya, Riz sini dulu, apaan? Coba dah kamu bacain yang pernah diajarin sama kakek saya. Udah dibacain di situ sama saya. Alhamdulillah sosok itu menghilang. Udah menghilang tuh datang lagi. Kayak lemparan batok kelapa ke saya. Nah di batok kelapa itu ternyata tuh sosok yang kita jelangkung itu muncul di situ. Ada lagi depan saya. Nah kita ke dalam lagi, ngecek lagi, nyari yang 2 orang itu sekitar jam 4, jam mau ke subuh. Nah habis di situ kita nyari. Nah itu tuh nggak ada kak, nggak ada sosok 2 orang itu, nggak ada. Temen lu itu nggak ada? Udah kelilingin semua ruangan juga nggak ada. Nah teman saya bilang, kita mainin lagi yuk. Jangan, kata saya tuh, kita manggil Ustadz, orang pintar, atau si kakeknya teman saya. Tuh.
Nah itu sekitar jam 6 pagi. Itu udah mau terbit matahari. Saya yang mutusin sama si Gio, yuk jangan terusin, kita manggil orang bisa, ustadz ataupun kakek kamu pengalaman. Ya udahlah, kita mutusin buat datang ke rumah beliau. Kita itu sekitar jam 6 pagi. Itu udah ada matahari. Nah, yang warga di situ tuh bilang, saya kan awalnya kan kita kan berenam, bilangnya tuh, itu kan kemarin kan berenam, sekarang kok berempat, yang duanya lagi kemana? Jadi situ nggak jawab, jalan aja, cumanya nggak jawab, sambil gini kan, jalannya tuh kayak nunduk gitu, kayak kita kan udah bersalah di situ tuh. Kita ke rumah Ustadz, ceritain kejadian. Nah dia kata Ustadz tuh disuruh manggil lagi arwah, jangan mainin jelangkung lagi sekitar jam 10 lagi katanya. Ya udahlah, kita putusin manggil lagi, ya nggak ada ini lagi kata saya tuh. Mungkin ada ustadz, ada dampingan, ada yang jagain, itu ditemenin sama kakek yang video itu, temen juga. Itu tuh emang nggak main, cuma saya berempat, saya manggil lagi, baca lagi jelangkung. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Tiba-tiba tuh nggak ada reaksi sekitar jam 1 tuh belum ada reaksi. Itu jam 2 nya jam 2 baru ada reaksi berat lagi. Nah tiba-tiba sosok nenek-nenek. Cuma nenek-neneknya itu kulitnya itu kak putih semua. Cuma banyak belakang di sini. Itu tuh nenek-neneknya bilang ini, teman kamu saya bawa, rasain. Kenapa kamu main kayak gini di tempat saya? Si ustadz itu juga interaksi ke nenek itu. Saya kan lagi fokus, kita lagi fokus, cuman saya dengar, rumah juga dengar. Kembaliin 2 orang, gak bisa. Ini belum selesai. Saya di sini bakal ngambil salah satu korban. Kata ustadz, jangan. Kamu beda alam sama kami. Kamu alam lain, alam gaib, saya alam nyata. Di situ saya baca-baca sama teman saya yang kakeknya. Nah tiba-tiba tuh sosok tinggi besar itu kak, itu datang melengkain kita semua dari belakang, melengkain semua. Dia bilang gini, hahaha, rasain. Kenapa kamu bandel? Tahu ini tempat angker, kenapa kamu main jelangkung? Oh, ngomong kayak gitu. Ya. Semuanya dengar tuh. Semuanya dengar sontak. Nah di situ tuh dia bilang gini lagi, ini penghuni saya, yang ada di roh ini saya. Kenapa kamu mainin saya? Saya lagi tidur, lagi tertidur katanya. Ya udahlah, di situ kakek teman saya baca-baca, itu tuh kakek saya masuk ke dimensi mereka, masuk ke dimensi mereka, udah ke dimensi mereka tuh saya juga diajak, tepat sama kata teman saya tadi ajak saya masuk ke dimensi mereka. Itu tuh teman saya tuh disiksa kak, disiksa habis-habisan sama sosok yang penghuni situ. Itu tuh banyak banget kak sosoknya. Itu tuh teman saya tuh udah terdampar kayak gini kak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, didudukin, cuma banyak berdarah semua. Nah itu ditarik kak sama kakek teman saya, ditarik sama ustadz itu. Nah pas saya lihat sama ustadz, kita kan masuk ke dimensi lain kan 3 orang, saya, ustadz, sama kakek teman saya. Saya bilang ke kakek teman saya, kenapa saya yang dibawa, kenapa enggak cucunya? Kamu di sini yang tahu. Kenapa bisa tahu? Karena kamu tuh dari kecil tuh udah ada dijaga sebelum kenal saya. Tiba-tiba tuh sosok yang penjaga saya datang kan, datang nolongin saya, membantu saya
semuanya sontak itu sambil narik. Teman saya narik, udah narik tuh alhamdulillah Kak keluar ke dimensi mereka, cuman penuh dengan darah. Cuman itu dibawa ke rumah sakit sekitar jam 4, dibawa ke rumah sakit, dirayain ke rumah sakit. Cuman kata pihak rumah sakit dia koma sampai sebulan. Itu mah nggak sadarkan diri, banyak darah yang keluar. Itu udah disiksa tuh habis-habisan sama sosok itu. Cuman yang satunya lagi Kak berganti malam, jadi 3 malam berganti malam itu. Nah sosok semuanya tuh langsung hadir semua. Apanya? Cuman saya nggak main jelangkung, saya cuma bawa doang. Cuman Ustaz yang bawa. Hadir semua di situ, sosok yang penghuni situ. Ada yang jelangkungnya, ada yang kunti, yang lain kayak Gendrowo atau yang lain. Itu hadir semua Kak. Dia nantang ke kita. Anak yang satunya lagi udah saya bawa, udah saya jadiin anak buah saya. Gak bakal selamat, mau gimana pun caranya gak bakal selamat. Udah terlambat kalian. Itu yang sosok yang tinggi besar bilang. Neneknya cuman ketawa doang, senyum ketawa, kayak senang ada mainan baru katanya. Nah di situ baca-baca, saya ngontak secara gaib, itu tiba-tiba tuh menghilang semua. Nah sosok yang teman saya itu emang udah banyak darah, itu ngeluarin semua darah, matanya kan nggak ada, matanya udah diambil, matanya nggak ada, itu darahnya keluar semuanya, dibawalah ke dimensi kita. Nah udah di dimensi langsung dirayain lagi ke rumah sakit. Itu sekitar jam 6 baru ketemu mereka, dirayain ke rumah sakit. Pas 3 harinya itu kan dinyatain koma ya. Pas 3 harinya itu pihak rumah sakit ngabarin ke keluarganya bahwa saudara si A itu meninggal. Gitu ya. Nah setelah itu tuh saya juga di situ nangis semuanya nangis. Saya mau sama ibunya, maafin saya Bu, maafin kami emang salah di sini, udah main jalan. Teman saya juga bilang gitu. Nah habis itu pergantian hari saya nengoklah teman saya ke yang koma itu belum sadar. Itu kan rumah sakitnya sama. Nah pas itu tuh dikuburin teman saya, tiba-tiba tuh teman saya tuh Kak sampingnya tuh dia lagi tidur pakai kain kapan. Teman saya ada samping saya lagi di situ. Itu dia namun dia senyum doang. Kita udah beda jalan, kamu baik-baik, saya juga udah ikhlas, mungkin ini jalan saya buat nanti kayak gitu. Jadi lu ngelihat sosok temen lu gitu di samping jasadnya dia? Ya, samping jasadnya dia. Itu sampai ke pemakaman Kak. Sampai pas sholat itu dia tuh ada, dia ikut sholat, dia tuh ngawal kita sampai ke pemakaman. Dia bilang makasih ya udah anterin saya ke alam saya. Nah sering gantinya waktu Kak, si pihak keluarga yang koma itu ngabarin, katanya si ini udah siuman, bisa kesini nggak? Katanya manggil terus. Saya kesana lah sama teman-teman. Itu posisinya Kak, kerja saya terbengkalai, saya dikeluarin di PT di situ. Udah masuk di situ Kak ke rumah sakit. Dia cerita kita berdua disiksa. Cuman saya itu mau nolongin si yang meninggal itu, si almarhum, cuman nggak sempet. Saya juga disiksa habis-habisan. Cuman yang sosok itu tuh, yang teman saya meninggal tuh, dia itu lebih parah dari saya. Kayak dicambuk kayak gitu. Memang ada banyak bekas cambukan itu. Nah sering jalannya waktu, kita langsunglah ke pemakaman teman saya. Kita doain, teman saya masih ada. Cuman dia tuh
sosoknya sampai sekarang Pak masih ngikutin ke teman saya. Jadi pas saya bilang gitu ke si Gio, "Yuk, kenapa kamu ngelakuin ini sih? Saya juga nggak mau sebenarnya," katanya. Cuman saya tuh ada bisikan disuruh main kayak gini. Jadi tuh seiring jalannya waktu tuh si sosok roh yang Jelangkung itu kan membisikin dia tuh dia pengen minta tumbal. Dia belum makan. Ih, makanannya manusia gitu Makanannya ya. manusia, nyawa. Sebenarnya Jelangkung itu kepunyaan siapa? Itu tuh punyaan kakek teman saya. Jadi tuh dulunya tuh kakek teman saya itu nemu Jelangkung itu di kuburan. Di kuburan nemu itu bentuk sosok Jelangkung itu. Jadi dibangunin lah sama kita semua. Memang udah tidur, dibangunin lah. Jadi pas bangun tuh dia minta makan, lapar. Kenapa ngebangunin saya? Oh gitu. Jadi si yang apa sih benda yang mirip jelangkung itu sebenarnya di dalam itu udah ada sosok. Udah ada. Tapi lagi tidur Lagi gitu. tidur. Dan pas kalian mainkan itu malah dia kebangun Iya, dan minta tumbal gitu. Iya, kita kayak memanggil gitu. Ih, bandel banget. Iya, makanya kan saya juga Kak sebenarnya masih penasaran, awalnya emang penasaran. Mungkin apa iya sih kata saya tuh bisa kayak gitu, tapi nyatanya emang benar. Emang semua keluarga almarhum juga Kak pada nangis, saya juga termasuk. Semuanya saling salah. Dan disitulah kita juga yang saling udah memaafin. Cuman alhamdulillah sampai sekarang sih sama pihak keluarga almarhum masih silaturahmi. Gitu. Aduh, ngeri juga ya. Gue dari awal sampai akhir itu banyak banget tragedi yang gue dengerin itu kan. udah 3 hari Kak ngilangnya. 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam. Aduh, Pas 3 hari itu gitu. gue banyak pertanyaan sih ini. Karena seru banget gitu. Cuma mungkin karena gue belum nyimak banget nih. Nah, boleh kan gue nanya-nanya nih ya sedikit? Boleh Kak. Berarti itu malam-malam lu melakukan ritual jelangkung itu kan? Iya, kayak 6 orang. pemanggilan. Iya, 6 orang itu. Itu di mana tuh tempatnya? Itu apa di tuh? tempat tuh sebuah rumah kosong. Itu tuh rumah tuh udah di kayak villa gitu Kak. Itu tuh jarang Diurus gitu. ditempati itu jangan ditempati. Itu tuh udah terbengkalai 1 tahun. Dan itu jauh nggak sih dari tetangga atau deket gitu? Jauh dari saya sih Kak. Jauh tuh ada sekitar 13 menit lebih lah. 20 menitan. Dari rumah tetangga Dari atau rumah rumah? saya. Nah, tempatnya itu deket dari tetangga, rumah-rumah yang lain atau memang Itu jauh. Oh, Jauh jauh. dari tetangga yang lain. Memang terpencil gitu. Terpencil. Dan yang gue heranin tuh, kok bisa sih temen lu itu tiba-tiba hilang gitu? Itu bener-bener hilang gitu. Jadi pas saya lihat tuh emang ada sosok. Pertama tuh kan tangan di sini ke teman saya, langsung ditarik lah kakinya, betul. Saya megang tangannya itu nggak keambil tuh langsung tiba-tiba dia menghilang 2 orang. Dan setelah itu paginya kalian ke Ustadz kan? Iya, ke orang pintar. Iya. Dan itu ke tempat itu lagi, Ke tempat itu lagi, disuruh ke tempat itu lagi. melakukan ritual jelangkung lagi, pemanggilan Iya, lagi. Dan lu kan sama Ustadz sama kakeknya temen lu itu kan masuk ke dimensi lain. Itu dengan raga lu atau cuman Jadi, jiwa lu doang yang Bukan raga saya Kak, sukma saya. sukmanya aja gitu yang masuk ke alam mereka? Cuman saya lagi ini tahunnya. Oh, lu tetap masih Masih, megangin jelangkung itu, Cuman tapi jiwa lu itu beda. udah ke alam sana Iya. gitu. Dan pas lu ambil temen lu itu kan lu ambil tuh temen lu kan yang Itu tuh 2 itu. diambil tuh Kak, jadi bukan sama saya, sama kakek saya. Oh. Ngambil, tarik. Jadi tuh mereka tuh takut sama kakek saya. Minta asal usulnya dari mana, saya juga kurang tahu ya kayak. Cuman dia bilang gitu. Pas diambil pun tiba-tiba langsung ada gitu temen lu. Ada langsung di ini, Dengan keadaan yang udah berdarah, parah banget gitu. berdarah semua, darahnya cuma masih ngalir. Matanya nggak ada, 1. Yang sosok pertama yang meninggal tuh matanya nggak ada,
bibirnya itu udah kayak masuk gini kak, dari ini paku, kayak paku gitu. Ih, Itu bocah banget pakunya sampai sini kak. Jadi ya kalau misalkan diceritain ini sih mungkin kayak emang bener ya kayak gitu gitu. Tapi kan karena lo sendiri yang ngalamin gitu kan, ya memang gitu kenyataannya gitu. Bahkan gue pun kayak ikut ke alam sana, maksudnya bukan ikut ke alam sana ya, ikut merasakan gitu. Lu lagi main jelangkung, lu lagi ngapa-ngapainnya gitu. Bahkan yang gue lihat di sana kayak masih banyak kebun ya. emang banyak kebun kak, kayak rawan ini juga sih, emang banyak dulunya tuh tempat kayak pameran gitu kak. Tapi di situ ada kayak air kecil nggak sih? Emang ada kayak kali, Bukan kali, jadi kayak ada kolam kecil nggak sih di situ? kolam kecil jauh kak dari rumah itu. Dari rumah itu, tapi ada kan Ada. ya? Isinya gue ngeliat sih ada kolam di situ, ada kolam tapi udah banyak ininya, udah banyak apa sih kayak rumput-rumputannya gitu. Sebelum itu tuh warga situ emang udah nyaram kita kak, emang banyak udah nampakin diri. Jadi sosok yang jubah merah itu cewek, itu rambutnya segini, itu nampakin terus, Oh, memang selalu ganggu gitu. selalu di situ. ganggu. Itu tuh mau ditelusuri itu nggak ada yang ini kak. Nah itu pas dibawa ke rumah sakit, terus dokternya kan nanya nih pasti ini kenapa gitu. Emang kita nggak nutup itu, Oh nutupin semuanya nutup gitu. semuanya, cuman bilangnya kecelakaan. Oh gitu ya. Karena nggak mungkin juga ya bilang sama dokternya ini kita habis main jelangkung. Nah, Kayaknya nggak masuk akal gitu. Ya tapi memang dunia pergaiban itu ya memang gak masuk akal ya bang. Bahkan nih Aris aja kan memang dari dulu ya, dari kecil memang Dari udah kecil. ada yang maksudnya udah dikasih hodam ya sama kakeknya gitu. Dan memang sering lihat juga ya sosok-sosok yang ya nyeremin lah gitu. Aduh, bener-bener ya namanya masih muda ya bang ya. Jadi masih pengen coba-coba gitu, tapi malah berakibat fatal seperti ini gitu. Dan untuk kalian, aduh jangan coba-coba dah bikin challenge ya tadi ngomongnya Ya, ya, bilangin challenge. challenge. Aduh, challenge-nya itu tapi malah jalannya horor. challenge-nya horor dan malah memakan korban gitu. Dan sampai sekarang lo masih bisa ngeliat tuh temen lo itu, maksudnya yang mohon maaf ya udah meninggal gitu. Tapi kalau saya sih ya masih ngerasain, emang masih hadir ya. Cuman kalau saya datang ke rumah, Oh gitu. jadi kayak apa ya? Udah nitip pesan juga sih, jagalah keluarga saya. Gitu. Oh, jadi minta tolong untuk dijagain keluarganya. Jadi kan dia kan punya cewek, ceweknya masih umur SMP lah, dulu ngejagain gitu. Dan itu masih, masih baru ya 2019 gitu. 2019 itu mau sebelum mau ke ini kak, itu tuh setahu saya tuh pas malam kliwon kak. Itu kalau dari bahasa Jawa itu malam kliwon. Iya. Aduh, awalnya cuman coba-coba, cuma buat seru-seruan, challenge, tapi ternyata malah terjadi tragedi di situ kan. Dan itu tetangga-tetangga ada yang tahu nggak sih tragedi itu? Ada kak, banyak RT juga ada. Kalau seandainya temen lu diajak kesini untuk ngobrol bisa nggak sih? Kalau teman saya kan mereka kan lagi pada sibuk kak, jadi semenjak dari situ tuh mereka tuh pada menjauh sama saya semua. Jadi tuh dia tuh nggak mau ikut campur urusan itu lagi, cuma saya doang yang nanggung musisi arwahnya itu. Aduh, gue kira tuh jelangkung tuh cuman ada di film-film gitu Nah kan. saya juga mikirnya gitu kak. Yang Jumaji gitu kan, yang ya banyak lah versi-versinya gitu. Ya gue pikir tuh cuman ya emang adanya di film gitu. Bahkan jujur aja gue waktu kecil pernah ngelakuin kayak gitu waktu SMP. Gue pernah ngelakuin kayak gitu, cuman
ya nggak ada terjadi apa-apa gitu ya. Mungkin memang suasana juga beda kali ya, dan memang harus ada orang yang bisa juga gitu, yang ngerti juga. Dan setahu gue juga kalau memang mau melakukan ritual jelangkung itu ada bacaan tertentunya. Ada bacaan ya kan? tertentu, Iya. cuman nggak bisa disebutin. Iya, takutnya Terlarang. Iya, takutnya pada ngikutin lagi. Aduh, takutnya malah disalahgunakan Ya, gitu. punya keluarganya pada nyariin. Iya, betul. Aduh, ini bener-bener kisah nyata banget, guys. Gue sih pengennya ketemu sama beberapa temen lu itu yang melakukan ritual juga kan. Cuman karena memang mungkin udah lost contact, udah berantem juga Kak. Emang di situ udah berantem juga. Semuanya berantem. Karena mungkin saling salah-salahan ya pada saat itu. Oke, dijadikan pelajaran aja ya Bang, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu lagi. Ya meskipun anak-anak muda zaman sekarang nih yang pengen coba-coba, berpikirlah beribu-ribu kali. Karena dampak kita nggak pernah tahu nih bakal terjadi apaan ya kan. Kita juga kena, orang terdekat juga kena, bahkan keluarga pun pasti ikutan kena juga ya. Untungnya aja keluarganya nggak sampai lapor ke polisi atau kayak gimana itu kan. sempat lapor polisi Oh Kak. gitu. Yang keluarga yang meninggal itu. Cuman kata Ustaz tuh jangan, mungkin udah takdirnya garisnya. Aduh, serem banget sih sampai ngelihat sosok yang tinggi gede kayak dia ini ya kayak bambu gitu ya, Iya, modelannya kecil. ya. Soalnya ya maksudnya bukan apa ya, kayak kebayang aja gitu, kebayang di otak gua tuh dia kayak bambu gitu. Emang bambu. Bukan sosok orang ya, Bukan. tapi kayak bambu gitu. Tapi hidup. Iya hidup. Ih, gue sampai merinding parah loh. Lu jangan sampai datang ke sini nih. Nah, pas Parah kejadian nih. itu Kak, habis 3 bulan itu Kak, saya dilengkain sama jelangkung itu di depan rumah saya lagi bawa motor. Masih gitu, masih Masih. ganggu. Masih digangguin, cuman itu juga tetangga itu emang lihat juga dilengkain juga. Aduh. Itu daerah mana sih? Skip. Jangan, nanti kalian pada kepo. Nanti aja di belakang lu ceritanya ke gue. Dan itu jelangkungnya tuh kemana tuh? Yang boneka itu? Boneka itu Diambil udah lagi sama... saya ambil Kak, saya paksa ambil, saya robek-robek, saya bakar. Di situ saya minta ke Ustadz, minta baca juga. Ternyata sosok itu tuh Kak udah dibakar nggak mau kebakar, masih utuh. Udah 2 kali kita ngajiin, alhamdulillah bisa kebakar. Sebenarnya mungkin boneka itu mah bisa dibakar-bakar aja, tapi Bisa. sosoknya kan istilahnya masih ada aja Masih kan. ada sosoknya tuh masih lengket, masih ada di situ. Ya, seenggaknya metodenya itu udah dihancurkan kan Udah, untuk memanggil si sosok jelangkung ini. Wah, berarti jelangkung itu benar-benar ada ya. Gue baru tahu gitu, dan gue sampai merinding loh. Aduh, serem banget. Oke, gimana teman-teman? Cerita dari Bang Aris benar-benar sangat menegangkan, dan Bang Aris tuh sebenarnya masih punya beberapa cerita ya, mudah-mudahan aja kita bisa undang lagi nih Bang Aris ke Diary Neng Sherly. Dan kalian yang masih pada kepo, masih pada penasaran, langsung komen aja, nanti Bang Aris yang bakal balas ya Bang Aris ya. Ya, Oke. Pak. Oke, terima kasih Bang Aris sudah mau bercerita di Diary Neng Sherly. Semoga selalu sehat, dan memang kalau misalkan memang punya keturunan dari kakeknya ya dipergunakan secara baik ya Bang Aris, dan cari guru yang tepat gitu. Karena kan beberapa orang yang memang mempunyai hodam itu dapat guru yang agak melenceng gitu, ngerinya seperti itu. Jadi malah digunakannya untuk yang hal tidak benar gitu. Aduh, kita ucapin aja ya sebelum kita closing. Kita mau mohon maaf nih jika ada kesalahan kata dari gua ataupun dari Bang Aris. Kita di sini hanya berbagi cerita aja ya Bang Aris. Bukan kita untuk menakut-nakuti atau kayak gimana. Kita hanya berbagi cerita. Kita hanya berbagi cerita aja. Semoga dengan ceritanya Bang Aris bisa diambil hikmah dan segi positifnya. Oke Bang Aris, sukses terus untuk Bang Aris, dan terima kasih. Kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.